Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas video kali ini saya akan mengemban tugas dari modul 3 yaitu dengan judul membangun jaringan switch dan router. Sebelumnya perkenalkan nama saya Surya Maulana Ahmad dengan NIM 2404 akhiran 160 dari kelas Jaringan Komputer IF 3D dengan dosen pengampu Bapak Dwi Kuswanto SPD MT dan asisten praktikum Mas Hanif Brian Gimnaster. Lanjut saja, di sini saya akan menjelaskan pada modulnya. Di sini ada sebuah topologi, yang mana dari topologi ini ada 4 perangkat, yaitu mulai dari PC, switch, dan router. Dan juga di bawahnya di sini juga ada tabel pengamatan. Nah, dalam tabel pengamatan ini ada device, ada interface, IP address, dan default gateway masing-masing. Nah, kemudian lanjut ke bagian tujuan. Tujuan untuk latihan pertama itu setup topologi dan inisiasi perangkat. Yang kedua itu untuk mengkonfigurasi perangkat dan memeriksa konektivitas. Dan yang ketiga itu menampilkan informasi perangkat. Selanjutnya bagian skenario ini saya skip, lanjut di bagian kebutuhan perangkat. Nah, di kebutuhan perangkat di sini dibutuhkan satu buah router dengan Cisco 4331 dan satu switch Cisco 2960 dan 2 PC. Nah, untuk melakukan perangkat ini menambahkan perangkat ini saya membutuhkan sebuah software yang namanya Cisco Packet Tracer. Oke, langsung saja kita menambahkan perangkatnya. Sini ada PC, kita tambahkan dua buah PC. Misalkan kita namakan untuk PC pertama itu PC A dan yang kedua PC B. PC A dan PC B. Kemudian di sini ada eh, switch dan router. Ini ke bagian switch kita ke 2960 dan router 4331. Ini kita tempatkan. Nah, setelah memberikan perangkat pada topologi jaringan saya ini, dia lanjut ke instruksi selanjutnya, itu langsung di bagian latihan 1, setup topologi dan inisiasi perangkat. Lakukan penyambungan sebuah kabel pada setiap perangkat-perangkat di topologi. Untuk menyambungkan di sini saya membutuhkan sebuah kabel yaitu namanya copper strike draw. Nah, dari setiap perangkat itu ada ketentuannya dari topologi. Misalnya dari PCA ke switch itu kita sambungkan dari PCA ini flash Ethernet kosong ke switch itu F06, flash Ethernet 06. Kemudian dari eh, switch ke router, F05, G001, F05, terus G001, dan yang di router ke PCB itu G00. Router G00 ke PCB itu fast Ethernet kosong. Nah, ini. Kemudian instruksi selanjutnya, nyalakan power on semua pada perangkat dalam topologi tersebut. Ini kita nyalakan, pastikan di setiap perangkat itu misalkan di switch itu di config ini sudah on semua ya. Kemudian kita lanjut di bagian router, itu lihat di bagian config ini kita pastikan on. Kemudian di 01 juga kemudian di satunya juga on. Jadi sudah mengamankan semua. Kemudian langkah kedua inisiasi dan reload router dan switch. Nah, ini ke bagian setiap router dan switch kita lakukan sesuai reload. Nah, di reload ini gunakan sesuai ini template-nya. Misalkan di switch kita ke CLI, di sini dalam contoh ini configure atau cnft, kita exit terlebih dahulu, exit, exit, uh, conft, config, sorry maksud saya sini conft, kita masukkan sesuai perintahnya, kita copy aja, paste, kita end dan reload.
no confirm. Ini melakukan reload. Begitu juga di bagian router. Ini kita tinggal reload saja. Reload. Sorry. Bagian router kita ke exit terlebih dahulu. Exit. Kita reload. No confirm. Ini di bagian switchnya sudah selesai reload. Di routernya kita tunggu sampai dia sudah mereload. Nah, daripada kita lama-lama menunggu dari reload ini, kita lanjut ke eh, langkah selanjutnya, yaitu latihan kedua, mengkonfigurasi perangkat dan memastikan konektivitas. Itu memberikan masing-masing IP address di PC A dan PC B. PC A kita berikan IP address di config desktop IP configuration. Kita ke tabel pengamatan. Di sini untuk PC A itu IP-nya segini, 192 13, kemudian subnet-nya segini dan default gateway-nya itu 1.1.192.168.1.1. Itu untuk yang PCA. Kemudian lanjut di PCB, itu kita konfigurasi juga itu 192.0.3. Sesuai di sini. Subnet masnya 192, default gateway-nya 192, 68.1.1.0.1. Nah, oke, setelah itu setelah sudah memberikan IP di masing-masing PC, kita lanjut ke perintah selanjutnya. Itu ada pertanyaan di sini. Jika lakukan ping PCB dari jendela command prompt PCA. Jadi kita lakukan PCA command prompt ping 192.168.0.1 sesuai di IP address PCB. Sorry 03. Ini kita lihat hasilnya apa. Nah, ini request timeout ya, ini sudah sesuai. Kenapa? Mengapa ping tidak berhasil? Karena saya belum melakukan konfigurasi terhadap router. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang langkah kedua atau langkah selanjutnya itu melakukan konfigurasi terhadap sebuah router. Caranya di sini menggunakan tambahan line, itu menggunakan line konsol dari PC A itu ke ke router. Sorry, di sini masukkan ke modus configuration, tambahkan di bagian router konsol. Oke, setelah itu kita pergi ke PC A untuk melakukan sebuah bagian menu. Sini kita lakukan konfigurasi terhadap routernya. Selanjutnya di sini pertama-tama berikan nama. Kita berikan nama terlebih dahulu. Kita masuk ke mode privilege dengan cara in atau enable. Kemudian konfigur terminal, dan kita berikan namanya terlebih dahulu. Sekarang hostname R1 untuk port 1. Nah, untuk langkah selanjutnya matikan DNS lookup. Caranya bagaimana? No IP domain lookup. Sudah mematikan DNS-nya. Kemudian di sini disuruh membuat sebuah password. Caranya bagaimana? Itu kita pertama enable script class. Kemudian setelah itu di bagian setelah itu setelah memberikan enkripsi dari passwordnya, kita berikan nama passwordnya. Itu caranya kita line console terlebih dahulu, line console 0. Kita berikan passwordnya dengan nama Cisco sesuai dari perintah. Sini password Cisco. Dia setelah itu kita login. Setelah login kita exit.
Kemudian setelah itu nomor 6 ini berikan Cisco sebagai password VTY dan aktifkan login. Itu caranya line VTY 04. Kita loginkan passwordnya tadi apa? Cisco. Setelah itu kita login dan kita exit. Kemudian setelah itu lanjut ke bagian yang ketujuh, lakukan enkripsi. Lakukan enkripsi terhadap password plain text. Itu caranya service password encryption. Kemudian kita berikan banner. Ini buat suatu banner yang memperingatkan siapa saja mengakses perangkat secara tidak sah. Misalkan sini banner MOTD kita berikan di dalam tanda pagar itu misalkan akses dilarang peringatan. Seperti itu. Kemudian setelah itu saya akan melakukan konfigurasi dan aktifkan kedua interface pada router. Nah, ini mengacu kepada interface di bagian router. Itu ada dua buah interface, G00 dan G001. Ini kita aktifkan. Caranya bagaimana? Itu caranya langsung ke interface, interface. Tadi untuk yang pertama itu G00, G000. Dan setelah itu konfigurasikan suatu deskripsi interface. Ini saya akan memberikan suatu deskripsi. Caranya klik perintah description dan apa deskripsinya. Misalkan koneksi ke PCB. Setelah itu, setelah memberikan deskripsi, di sini saya akan mengaktifkan routing IPv6. Caranya kita tambahkan IP address-nya terlebih dahulu dari setiap PC terhadap routernya. IP address dari PC A tadi itu IP address-nya berapa? Itu sorry, maksud saya di PC address di interface-nya itu IP address-nya 192.168.0.1 dan juga subnet mask-nya. Itu subnet mask-nya default-nya 255.255.255.0. Kemudian setelah menambahkan IP address kita nambahkan IPv6-nya. Itu caranya IP address dan IPv6-nya ini kita copy, kita paste di sini. Nah, setelah itu kita nambahkan link lokalnya. IPv6 link lokal kita copy di sini. Kita tambahkan link lokal. Seperti itu. Nah, setelah selesai dari terhadap interface pertama, kita no shutdown sh dan exit. Nah, setelah itu lanjut ke perintah selanjutnya. Nah, lanjut ke bagian interface selanjutnya itu G001. Itu sama caranya kayak tadi. Tinggal lakukan 001, dia deskripsinya apa. Deskripsinya misalkan koneksi ke switch S1. Seperti itu. Kemudian tambahkan IP address dari interface yang kedua. IP address interface yang kedua itu 1.1 ya. 1.1 dan subnet masknya itu 255.255.255.0. Kemudian tambahkan ini IPv6-nya itu 200 ini. Atau kita copy aja biar lebih pasti. Paste di sini. Nah, itu untuk yang interface yang kedua kita tambahkan juga link lokalnya. Jadi link lokalnya, nah ini pastikan F81. Setelah itu kita no shutdown dan kita exit. Nah, kita sudah mendaftarkan dua interface dari R1 dan switch R1 dari routernya maksud saya. Kemudian lanjut ke instruksi selanjutnya di sini simpan running konfigurasi. Itu caranya kita aktifkan terlebih dahulu IPv6-nya setelah kita tadi buat IPv6 unicast
loading. Nah, setelah selesai, kita simpan. Nah, caranya itu dengan kita keluar terlebih dahulu, exit, terus kan copy, running, startup, config. Oke, nah ini sudah saya simpan konfigurasinya dari konfigurasi router. Nah, kemudian setelah itu saya coba untuk set jam pada router. Ini ada perintah tanda tanya. Nah, untuk setting jam itu menggunakan perintah clock ya. Kita langsung saja set clock ke hari ini. Misalkan set clock di sini jamnya itu 47 titiknya 0, kemudian oh ini 48 sudah ganti, kemudian tanggalnya itu 15 bulan Oktober 2025. Sorry, maksud saya ini clock set. Nah, show clock. Nah, sini sesuai untuk jamnya ya, jam hari ini dan tanggal hari ini. Nah, setelah itu lanjut ke instruksi selanjutnya. Ini ada sebuah perintah untuk melakukan ping PCB dari jendela command prompt PCA. Ini kita hapus PCA, kita lakukan di command prompt ping PCB. Ping PCB itu pingnya ini sesuai dari IP address di tabel ya, PCB 03. Nah, kita lihat. Nah, ini berhasil. Kenapa berhasil? Nah, karena saya sudah menambahkan konfigurasi terhadap routernya. Di sini saya akan jawab, apakah ping berhasil? Ya, berhasil. Karena saya sudah menambahkan konfigurasi terhadap router. Nah, kemudian langkah ketiga itu konfigurasikan switch. Itu sama langkahnya kayak tadi. Langkah pertama itu masuklah ke konsol dari switch ke enable, kemudian enablekan modus private exit. Itu kita alihkan dari PCA. Ini kabelnya kita alihkan ke switch konsol. Itu kita ke PCA, kita close terlebih dahulu PCA, kemudian di terminal. Oke. Nah, ini sudah mengarah ke switch. Nah, di konfigurasi switch ini kita disuruh menambahkan pertama namanya. Kita masuk ke bagian menu exit mode, kita enable in conf t. Setelah itu kita namakan hostname S1 atau switch 1. Setelah itu kita seperti langkah yang tadi, pertama kita cegah IP-nya, DNS pop-up-nya. Kita matikan dengan cara no IP domain lookup. Nah, setelah itu kita berikan nama perangkat sudah, matikan sudah, terus konfigurasikan dan aktifkan interface VLAN pada switch 1. Itu caranya kita interface VLAN 1. Ini sesuai di interface-nya itu namanya VLAN 1. Misalkan ini VLAN 1. Nah, sudah. Setelah itu, setelah memberikan interface, jangan lupa kita tambahkan IP address-nya. IP address-nya itu 192.168.1.2 itu sama kayak yang di tabel 1.2 kan, benar kan? Dan tambahkan subnet masknya 255.255.255.0. Oke, dan no sh dan exit. Nah, kita lanjut. Setelah itu perintah selanjutnya di sini setelah menambahkan aktifkan interface VLAN itu konfigurasi default gateway. Caranya itu IP default gateway 192.168.1.1 sesuai di tabel tadi. IP ini sorry. Kemudian kita N. Nah, setelah itu setelah menambahkan default gateway kita simpan konfigurasinya. Copy running. Oke. Setelah simpan, kita akan langkah keempat, lakukan uji konektivitas end to end. Oke. Di sini dari PCA, kita masuk ke PCA,
kita akan command prompt ping PCB sesuai dari perintah ping PCB, ping tadi 03. Nah, sini sudah berhasil. Sini semua ping tersebut harusnya berhasil. Ya, berhasil. Ini dari S1 kita pergi di S1 switch, ini namanya S1, S1 ini R1. Kemudian di sini kita lakukan sebuah ping dari S1 ping PCB sama ping 192.168.0.3. Nah, sukses. Ini kita coba, ini sudah sukses. Nah, sudah 100%. Lanjut ke langkah terakhir, itu langkah ketiga. Nah, pada langkah ketiga di sini menampilkan informasi perangkat ya. Dalam latihan 3 di sini menampilkan informasi perangkat. Langkah pertama, itu tampilkan tabel routing pada router. Caranya pada eh, router 1 kita masuk ke bagian CLI router 1, kita langsung saja show IP route untuk menampilkan nah tabel-tabelnya. Ini sudah sesuai, konfigurasinya sudah sesuai. Kemudian setelah itu ada pertanyaan di sini. Misalkan kode jaringan apa yang terkoneksi langsung, kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk mengindikasikan suatu jaringan yang terkoneksi secara langsung. Jawabannya seperti yang di tabel ini, kode jaringan C. Ini, kode jaringan C. Kemudian nomor 2, berapa banyak entry root yang dikodekan dengan kode C dalam tabel routing. Kita lihat tabel routingnya, itu jumlah entry berkode C itu sekian. Ini kita copy sampai sini 24, ada 2 ya, 1200 sama ini. Itu kita tambahkan di sini, misalkan di sini jumlah entry itu yang berkode C ada satu ini, kemudian yang kedua itu bagian ini. Sorry, ini kenapa nggak ke copy? Ini 192, ini maksud saya ini 192.168.0.1/24. Yang kedua itu sama, tinggal beda di salah satu kodenya. 192 itu dibalik ini 1.1, ini titik kosong. Seperti itu. Yang terakhir jenis interface apa? Itu jenis interface untuk router C itu gigabit Ethernet 00 dan gigabit Ethernet 001. Itu misal saya jawab gigabit Ethernet 00/0/1 dan gigabit /0/0/0. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, di sini gunakan perintah show IPv6 route. Nah, kita lakukan perintah show IPv6 route. Nah, ini untuk perintah untuk hasilnya. Kemudian untuk ada pertanyaan juga. Sini akan coba saya jawab. Apa itu proporsional dari interface G001? Di sini saya coba uh, so IP interface G0/0/1. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, ini kita jawab mulai dari pertanyaan pertama. Apa status operasional dari interface? Yaitu up. Sesuai di
perintahnya di sini ada up, ini protokol up connected, kita jawab up slash up. Kemudian yang kedua, apa alamat media akses kontrol atau MAC dari interface G01? Itu jawabannya ini. Eh, mana saya coba saya lihat di eh, hardware, so IP. Nah ini address is ini address determined by setup command ini. Ini apa alamat media dari G001? Alamat medianya itu ini alamat MAC. Sebentar ini di bagian eh, sini kita copy apa alamat media ini kita nggak bisa di komen ya, nggak bisa di paste ya. Kita jawab apa alamat media akses control MAC dari interface 01 itu ini 192 192 T168 T1.1/24. Hardware address is okay. Kemudian yang ketiga itu bagaimana enter address ditampilkan dalam perintah ini. Itu caranya enter address. Bagaimana enter address ditampilkan dalam perintah ini? Itu dilakukan dalam IP address 192.168.1/24. Sama saja jawabannya. Itu ditampilkan dengan perintah ini sorry maksudnya gitu deh. Oke, untuk yang pertanyaan itu jawabannya sudah. Dan yang langkah ketiga di sini rangkuman interface ya. Kita masuk di bagian satu sesuai perintah di sini. Untuk yang pertama masukkan perintah show IP interface brief pada router 1. Sini show IP interface brief. Nah, ini perintahnya, misalkan interface-nya itu sudah IP address-nya oke, kemudian gigabit Ethernet dari interface tiap masing-masing itu sudah yes atau sudah berhasil. Seperti itu. Kemudian yang IPv6 sekarang. IPv6. Nah, ini sudah berhasil up semua, artinya semua sudah berhasil. Ini ada pertanyaan, kita jawab di satu. Jika interface 001 diperlihatkan administratively down, perintah konfigurasi interface apa yang harus digunakan untuk menjadikan up? Itu jawabannya eh, no shutdown, no shutdown dari interface G00 ini. Nah, itu seperti itu jawabannya. Kemudian untuk yang nomor 2, apa yang terjadi jika Anda salah mengkonfigurasi interface G001 pada router tersebut dengan IP address sekian? Itu jika salah mengonfigurasi, pertama ada beberapa poin di sini saya lakukan poin itu akan terjadi IP konflik dengan switch 1. Kemudian yang kedua, PCA bisa gagal komunikasi. Kemudian yang ketiga, router mungkin tidak bisa melakukan routing di jaringan tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.